يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمان إن الكبائر في الغفران كان من يا رب بالمصطفى الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه في الدارين آمين. قال: باب الخوف. قال الله تعالى: وإياي فارحبون. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال تعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشركين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. وأما الأحاديث فكثيرة جدا فنذكر منها طرفا وبالله التوفيق. وبسند متصل عن إمام المحدثين أبي زكريا يحيى النووي قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وسقي أو سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. متفق عليه. Para asatiz, para bapak-bapak, ibu-ibu, khusus guru kita, Al-Quran Sayyidul Walid Pak Kiai Ghazali Musannif, mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam keilmuannya, dan kita semua mendapatkan keberkahan dari beliau atas ilmu-ilmu yang diajarkan oleh beliau. Bagi ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak, para asatiz, para ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuk babul khaufi, bab takut. Ya, sebelumnya kita sudah masuk bab raja, bab berharap. Kemarin kita sudah bilang bahwa raja itu, berharap itu adalah istisharu ila si'ati rahmatillah wa intidhar wa'dihi ma'al juhdi bil amal. Makna raja atau makna berharap itu beda sama angan-angan. Kalau berharap sama Allah itu merasakan bahwa kita ini selalu dapat rahmat Allah dan kita menunggu janji Allah kelak. Ya, kalau bahasa kita, gua sholat mudah-mudahan nanti gua bisa dapat ridhonya Allah, kemudian bisa di akhirat mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama ada tambahannya dari pengertian itu. Ma'al jumdi bil amal, harus sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma angan-angan doang, salat kagak, puasa kagak, sedekah kagak pernah misalnya, itu namanya umniyah, angan-angan. Yang Rasulullah sampaikan dalam sabdanya itu,
Kata Rasulullah, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar yang mampu nahan dirinya, mampu nahan hawa nafsunya dan mengerjakan pekerjaan untuk akhiratnya. Tapi ada al-ajiz, orang yang lemah atau orang yang bodoh itu adalah manittaba'a hawahu wa anittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Dia selalu ngikutin hawa nafsunya. Salat kagak, jamaah enggak pernah, ngikutin hawa nafsunya, enakan di rumah, enakan nonton TV ya, enakan main HP ya. Ya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, tapi dia masih berharap juga, berangan-angan, Allah itu kan Maha Pengampun. Dan gua enggak usah salat, Allah ngampunin gua. Allah itu kan Maha Baik, Peri Rahmat. Dah gua enggak usah salat, entar juga gua masuk surga. Kan gua udah syahadat. Nah, ini namanya tamanna 'ala Allahil amani. Ini beda banget sama raja berharap yang digambarkan oleh para ulama. Jadi ada angan-angan doang. Ntar gue bisa masuk surga nih, ngikutin kiai misalnya. Tapi dia nggak pernah nyambungin diri dia sama kiai, nggak pernah ikut ngajar belajar sama kiai. Sampai sana wajar kalau kiai nggak kenal dia. Kenapa? Karena dia nggak pernah belajar. Kan syaratnya itu, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman ngajak orang yang beriman. Pengennya sih bareng-bareng kiai masuk surga. Tapi nggak pernah ikut ngajar, nggak pernah ikut belajar sama kiai, nggak pernah ikut ngaji kayak gini nih. Pengennya bareng sama Kiai Ghazali. Tapi kesenangan Kiai Ghazali dia nggak tahu. Kiai suka sholat jamaah, Kiai suka orang yang menuntut ilmu. Ya, dia cuma angan-angan dong. Yang penting di dunia gue udah kenal sama Kiai Ghazali. Gitu doang tuh. Belajarnya kagak, ketemunya kagak, yang diingin kiai dia nggak tahu. Ya, kesukaan kiai di dunia yang berbau akhirat dia nggak tahu misalnya. Itu namanya umniyah, bukan roja. Ya, itu namanya umniyah. Itu cuma angan-angan doang. Yang kayak gini makanya baginda Rasul bilang al-ajizu, orang yang bodoh, orang yang paham. Nah, kalau yang ar-raja itu dia berharap benar-benar dia sudah melakukan pekerjaan itu. Saya pengen nanti bareng-bareng sama kiai, ya saya udah ngaji bareng kiai. Saya pengen dapat ridhonya Allah, ya saya udah sholat. Ya, itu namanya adalah ar-raja. Hari ini kita masuk babul khaufi. Selalu para ulama itu kalau menyandingkan dua bab ini pasti disandingkan berdekatan. Entah itu khaufun dulu, entah itu raja dulu. Nah, khaufun ini paling dasar. Khaufun itu kalau bahasa kita takut. Ternyata kalau lihat kitab-kitab itu makna khauf itu ada 3 macam. Diterangkan, ada al-khaufu, ada al-khasyatu, ada al-haibatu. Nah, ini 3. Kalau khaufun artinya itu takut. Ya, takut tapi takut karena ada siksaan. Ini khaufun maksudnya. Gua kalau nggak sholat masuk neraka, boleh nggak? Boleh. Nanti kita dapetin ayatnya. Ya, gua kalau nggak sholat nih nanti Allah murka sama gua, boleh. Takut sama Allah karena kita melakukan kemaksiatan kepada Allah sehingga bisa meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Ini namanya al-khaufu, takut karena Allah. Tapi naik satu lagi namanya al-khasyatu. Ayatnya jelas, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya sama-sama takut tuh. Tapi apa beda al-khaufu sama al-khasyah? Kalau naik satu tingkat al-khasyah ini khusus untuk para ulama. Kalau yang pertama ini masih orang mukmin seluruhnya. Masih orang mukmin. Kita takut kan? Kita punya perasaan takut masuk neraka. Kita takut nanti Allah murka. Tapi kalau khasyah, al-khaufu ma'al izlal. Dia takut, tapi takutnya itu dasarnya cinta.
Sehingga kalau dia nggak ngerjakan ini, yang dia takutin tuh Allah benci, Allah nggak sayang lagi sama dia. Dia udah nggak mikirin akhiratnya. Dia udah bukan nggak mikirin akhirat, dia bukan lagi takutnya gara-gara disiksa oleh Allah, enggak. Tapi al-khawfu ma'al izlah. Takutnya udah cara yang berbeda. Ya, kalau contoh yang pertama itu, saya takut diomelin misalnya. Diomelin sama kita takut sama sesuatu. Ya, takut masuk neraka. Tapi kalau sudah masuk al-khasyah, makanya dari firman Allah, yang paling takut sama Allah adalah ulama-ulamanya Allah. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Allah pakainya bahasanya khasyah. Khasyah ini kalau kata para ulama bilang al-khaufu ma'al izlah. Takutnya itu dasarnya cinta sama Allah. Jadi kalau udah melakukan kemaksiatan, pikirannya bukan lagi nanti dia masuk nerakanya Allah, udah nggak gitu, tapi pikirannya udah, Allah seneng nggak ya gua berbuat ini sebelum melakukan perbuatan itu. Yang bisa kayak gini orang-orang yang sudah alim, orang-orang yang tahu tuh batasan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Bahkan yang makruh sudah mulai ditinggalkan yang kayak gini. Orang-orang yang kayak gini. Makanya innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang paling takut sama Allah itu para ulama-ulama yang Allah. Ini sama-sama takut artinya, tapi beda. Kalau kita kan gitu, gua nggak sholat, gua takut masuk neraka. Tapi kalau para ulama nggak gitu. Kalau gua nggak sholat, naik satu tingkat nih. Kalau gua nggak sholat, nanti Allah nggak cinta lagi sama gua, nggak sayang lagi sama gua. Udah naiknya udah beda, karena ulama. Ada lagi namanya haibah, takut tapi dengan penuh kewibawaan, menganggap Allah itu segala-galanya buat dia. Sehingga jangankan melakukan kemaksiatan, kepikiran aja udah nggak mungkin. Ini wali-walinya Allah, para rasul-rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Para rasul itu udah nggak mungkin melakukan kemaksiatan karena udah ditaruh rasa haibah, bukan lagi khasyah. Makanya kita kenal namanya maksum, ya kan? Terlintas tidak terpikirkan, tidak ada dosa dalam diri, karena kalau udah masuknya haibah. Kalau sudah haibah, pikiran buat dosa aja udah nggak mungkin. Naik lagi satu tingkat, wali-walinya Allah ini tingkatannya. Kemudian para anbiya, namanya haibah, hadir dalam dirinya itu rasa takut, tapi untuk melakukan perbuatan itu aja udah nggak mungkin dia lakukan. Ya, kemaksiatan itu nggak mungkin sama sekali ini dilakukan. Nah ini makanya sifatnya walinya Allah, sifatnya para anbiya, namanya haibah. Mungkin kita masih satu dua, ada al-khawfu, ada al-khasyah. Syukur-syukur bisa naik ke khasyah, syukur-syukur. Tapi al-khawfu aja udah bagus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab ini menggambarkan qala Allah Taala wa iyaya farhabun. Dan takutlah kamu kepada Allah, dan kepadaku harusnya kamu takut, gitu ya, farhabun. Ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di akhirat kita ini wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'al. Kita nanti ahli surga itu akan berkumpul. Jadi ada kemungkinan besar itu kalau lihat firman-firman Allah itu, orang-orang itu kumpul lagi nanti di akhiratnya Allah. Kita-kita nih yang sering ngaji, yang terikat dalam keimanan, itu ngumpul lagi. Ini dalam firman Allah ada nih, dalam surah At-Tur. Ya, Imam Nawawi ngambil dasarnya dari surah At-Tur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalu. Nanti ahli-ahli surga itu ngumpul lagi gitu. Jadi kalau bahasa kita ngopi bareng lah kalau di dunia. Ya, kongko bareng kalau bahasa kita. Nanti dia ngumpul tuh, ngumpul lagi. Terus dia bilang apa? Qalu inna kunna fi ahdina musyrikin. Apa kata mereka? Untung dulu kita di dunia itu takut banget sama Allah. Kita ngomongin tuh tentang nerakanya Allah yang begitu dahsyat, yang begitu berat dilewati oleh hamba-hambanya Allah. Jadi nanti kita ngomong tuh, lu masuk surga gara-gara apa? Ditanya kayak gitu. Yang A jawab apa gitu, punya amal kebaikan apa. Tapi ada satu golongan nanti di akhiratnya Allah masuk surganya itu gara-gara dia takut sama Allah. Bahkan secara spesifiknya di sini dibilangin karena dia menjaga dirinya agar tidak masuk nerakanya Allah. Gimana caranya? Saking takutnya itu keluarga. Nah,
Jadi di sini bilang qalu inna kunna fi ahlina musyrikin. Itu keluarga itu kalau mau sholat ditakut-takutin mulu lah, bahasanya kayak gitu. Nak sholat nak, kalau nggak sholat masuk neraka. Kita gitu kan bilang kayak gitu. Kalau anak kita tuh kalau kita lagi nasihatin jangan nggak sholat masuk neraka loh. Ya, ternyata bahasa itu sudah dibahas dari Al-Quran. Inna kunna min qablu fi ahdina musyrikin. Dulu ketika di dunia kami itu sering ngomongin neraka yang begitu dahsyat, neraka yang begitu panas. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah berikan hidayah akhirnya kepada kami dan keimanan kepada kami. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dan kami dihindarkan atau dilindungi dari azab yang amat pedih. Samum itu adalah yang amat sangat panas. Narul khalidah, akhladan nar, yang paling panas itu namanya samum. Makanya ini katanya salah satu nama neraka, azab as-samum. Nah, itu dari dulu sudah dikasih tahu. Makanya kalau Kiai bilang, ada bilang bukan nakut-nakutin, kalau dia bilang ke kita, lu sholat masuk neraka nanti, itu bisa jadi. Itu juga yang mengantarkan kita, salah satu yang mengantarkan seseorang itu masuk surganya Allah gara-gara takutnya kita akan neraka. Karena ini ada dijelasin. Jadi kalau dibilang kita nggak ketemu lagi amanah kita, nanti di akhirat itu ada kemungkinan kita ketemu lagi justru. Ini kan sambungan ayat tentang surga nih. Allah bilang tuh dari surah At-Tur itu, saya lupa ayatnya berapa, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Di surga itu banyak kenikmatan, faqihina bima atahum rabbuhum wa qawm rabbuhum adzabal jahim kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Nah, makan dah tuh semaunya kalau bahasa Al-Quran. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang beriman ngajarin anaknya untuk beriman, alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Allah pertemukan lagi nanti. Bukan hanya Allah pertemukan ternyata. Allah alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna min amalin min syai' kullu mimma kasabu amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yastawun. Itu keluarga Allah kasih makanan yang paling enak katanya. Baru dah habis sampai situ diceritain tentang surga dengan isinya, baru ayat ini keluar. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatasaalu. Itu orang pada ngumpul tuh katanya ahli surga. Jadi saya kemungkinan ngumpul lagi misalnya nanti kalau masuk surga nih sama Abi misalnya ketemu mungkin, dan banyak sebab yang bisa memungkinkan kita masuk surganya Allah. Termasuk salah satunya karena takut, rasa takut kita nanti di akhirat itu akan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya takut banget masuk neraka. Termasuk gara-gara itu Allah gambarkan dalam firman itu mungkin nanti. Makanya akhirnya para ulama bilang al-khawfu sama ar-raja itu penting dalam setiap amaliyah ibadah kita. Al-khawfu ini perasaan diri kita takut kepada Allah, yang kalau gua nggak ngelakuin ibadah ini gua masuk neraka. Tapi ar-raja ini adalah setelah gua ibadah, gua yakinkan diri gua pasti gua dapat rahmatnya Allah. Pasti Allah penuhi janji-janji dalam Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa taala. Ini dua yang harus penting kita tanamkan. Jangan dibalik. Makanya para ulama bilang al-khaufu ini paling dasar dari seorang hamba. Ar-raja sudah masuk amalannya katanya. Ya, masuk sebelum sholat ketika azan. Kenapa orang harus buru-buru? Karena dia takut nanti kalau gua sholat gua nggak buru-buru, nanti sholat gua bisa ketinggalan atau bisa kelewatan. Kalau bisa kelewatan, gua nanti sholat ini bisa nggak sholat, masuk nerakanya Allah. Makanya khaufu itu harus ditaruh di pertama katanya. Jadi setiap ada panggilan untuk beribadah, dia buru-buru karena takut. Tapi setelahnya harus ada roja. Habis sholat, kita sudah sempurnakan sholat kita, rukun kita sudah kita laksanakan dengan baik. Setelah itu udah pasrahin aja diri kita sama Allah. Itu roja. Tapi ada amaliyah yang sudah kita kerjakan dalam sholat kayak gitu. Itu yang diajarkan para ulama. Ketika salam, udah kita pasrahkan. Yang penting rukun gua sudah benar, sunnah-sunnah sudah gua tambahin. Itu namanya roja. Jangan dibalik. Allah Maha Pengampun, udah gua nggak usah sholat aja. Jangan gitu, salah. Tadi udah kita bilang itu namanya umniyah.
Hadisnya, ayatnya banyak menggambarkan tentang bagaimana dahsyatnya nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata guru kita itu, kalau kata anaknya Kiai Hamid, ya, kalau kata Kiai Hamid itu neraka itu nggak usah gambarin yang jauh-jauh dah, abu neraka aja katanya. Ketika diinjak seseorang, abu neraka ketika diinjak seseorang itu rasanya dari yang kita injak itu abunya doang, itu panasnya sampai ke ubun-ubun katanya. Makanya itu Abraha bisa jadi batunya nggak gede itu, ya, burungnya juga nggak terlalu gede, bisa jadi yang dibawa oleh Abraha, ya, yang batu dari neraka itu bisa jadi nggak gede, kecil-kecil tuh batu, ya, kecil-kecil tuh batu, nggak gede nimpain gajah, harusnya gajah gede, ini batunya gede, enggak. Ada tafsir tuh bilang bisa jadi nggak gede itu batu, karena dahsyatnya api neraka itu sedikit doang batu kerikil mungkin yang dijatuhkan dari api neraka itu udah mustahil keluar Raja Abraha dan Ashabul Fil itu. Jangan gambaran kita burungnya gede banget, enggak, ternyata gambarannya ternyata kan ada yang enggak terlalu gede justru itu burung katanya. Tapi yang di bawahnya itu yang begitu dahsyat sehingga itu gambarannya itu ababil itu apa? Itu gajah itu, pasukan gajah itu sampai pada kabur, sampai pada mati. Gambarannya kan itu Raja Abrahanya itu meninggalnya itu gara-gara sakit, habis kena serpihan, bukan batunya, serpihannya. Jadi gambarnya itu Raja Abraha di pantulan dong, jatuh deng batu kena dia sedikit doang katanya. Ya wajar orang kayak gitu. Yang kalau kita injek debunya aja tuh dari api neraka. Tadi bahasanya itu bahasa Kiai Hamid itu sampai kepala-pala, umur-umur sakitnya. Itu gambaran tentang neraka. Batu yang dibawa itulah yang menyebabkan gajah-gajah itu pada berpaling. Bahkan kan dalam riwayatnya digambarkan gajah itu nggak mau menghadap ke Ka'bah, selalu pengennya berpaling. Dan nama gajah yang paling besar itu, kalau dalam kitab sejarah namanya Mahmud, namanya Mahmud, yang paling gede. Itu cuma kena batu kecil serpihannya doang, gambarannya. Itu gambaran tentang neraka. Oh, itu kan digambarkan kalau neraka itu, kalau digambarkan dalam firman-firman Allah itu, dimasukkan kita ke dalam api neraka yang yang bahan-bahannya itu tubuh kita sendiri, ya, udah diceburin, dibalikin lagi, diutuhin lagi, dibalikin lagi. Karena ternyata rasa sakit itu adanya di anggota tubuh kita ini, di kulit kita. Makanya kalau orang yang orang yang kena kebacok lah misalnya, itu dalamannya nggak sakit, ya sensoriknya nggak sakit, tapi sensoriknya adalah di kulitnya ini. Makanya gambaran firman Allah gitu, ketika dimasukkan ke neraka, dibalikin lagi, nggak terus dihukum, karena ketika diturunkan itu sakit tapi udah nggak terlalu berasa sakitnya, dibalikin lagi sama Allah, diganti lagi kulit yang baru, sensorik ini yang bahaya. Sakitan mana orang kena api sama kena luka gara-gara pisau lah. Orang masih bisa tahan gara-gara pisau. Tapi kalau kena api, yang dihajar sensoriknya, yang kena sensorik kita, yang dalam kulit kita. Makanya itu digambarkan, diceburin, digoreng dulu kita di neraka, diangkat lagi, dibalikin lagi kulit kita, diceburin lagi, dibalikin. Karena ini yang paling sakit. Sensorik tubuh kita ini yang paling sakit, kulit kita. Ada sensorik ini yang ada kalau kena sesuatu itu yang merasakan ini. Baru larinya kotor. Tapi dasarnya dari kulit-kulit kita. Dicubit sakit misalnya. Di sini pusat sensorik, coba kalau cubitnya di sini. Nggak terlalu sakit. Karena kulit-kulit yang dibangun sama Allah ini, dibuat sama Allah ini begitu hebatnya, dan di sini tetap sakitnya itu. Makanya firman Allah juga dilebur lagi, diangkat lagi, dijadiin utuh lagi, dilebur lagi. Karena udah mulai sakit. Udah nggak sakit nih, diangkat lagi, diceburin lagi, dibalikin lagi tubuh kita. Sensoriknya yang diincar, dia benar. Dan itu tahunan diulang sama Allah sampai orang itu benar-benar bersih. Surga itu tempat yang bersih kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak beriman udah kayak gitu aja kehidupannya.
Ya, baru udah nyesel. Kita baca ayat-ayatnya, ya Allah berikan aku 1 kali mau sholat ya Allah. Ya Allah aku mau sedekah ya Allah. Itu ayat-ayatnya kita dapetin kan. 2 rakaat aja aku sholat ya Allah di dunia. Baru udah kita nyesel. Gara-gara perbuatan kita yang gak ada takutnya sama Allah, sehingga kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jangan. Tapi kalau kita beriman, ngaji, ya kan sering ketemu kiai ngaji, apa yang kiai senang, misalnya kiai senang ya jamaah kita ikutin. Udah itu baru nih namanya nanti nih. Baru kayak tadi kita kemungkinan bisa dapat syafaatnya dari kiai. Tapi kalau nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat ibadah, nggak pernah berharap masuk surga, itu jauh banget. Itu umumnya kata baginda Rasul. Itu cuma angan-angan doang. Iya, pasti sunnatullah itu berlaku kepada hamba. Kan saya pernah bilang ya, Allah itu punya sifat fadlun sama adlun. 2 sifat ini selalu ada, hadir dalam diri Allah. Ada, tapi Allah nggak pernah punya sifat zalim. Zalim itu ini nggak boleh. Makanya Allah sampai bilang dalam hadis putrinya, inni haramtu zulma ala nafsi. Allah kalau melarang sesuatu nggak sampai segininya. Nah, lawan zalim adalah adlun. Setiap kali orang melakukan kebaikan, Allah balas kebaikan tersebut. Setiap kali ada orang melakukan keburukan, Allah balas keburukan tersebut. Itu sifat adil bagi Allah. Ya, itu sifat adil bagi seorang hamba. Sama gitu juga. Makanya ini adlun fadlun. Kita melakukan ibadah, maka Allah itu pasti ada sifat adil. Oh, ibadahnya gara-gara Allah balas juga keridhaannya dan masukin ke surga. Tapi ibadahnya gara-gara manusia atau riya, Allah balas juga itu. Di mata orang ini akan dipandang sebagai hamba-hamba yang ahli ibadah, cuman sebatas mata orang doang. Allah bilang dalam firman-Nya, dalam satu firman-Nya bilang, Allah nggak akan buat rugi seorang hamba. Ini berkaitan tentang ada seorang sahabat yang ibadah karena pengen dilihat seseorang. Terus Allah turunin ayat tersebut. Allah nggak pernah buat rugi seorang hamba. Tapi yang dia dapatkan, saya lupa ayatnya surah berapa itu, tafsirnya kayak gitu. Ya, Allah nggak akan pernah buat rugi seorang hamba, tapi yang dia dapatkan hanya di dunia, di neraka dia akan mendapatkan azab yang amat sangat pedih. Ya, karena tujuannya bukan karena Allah ibadah. Itu pasti itu. Ini namanya sunnatullah. Sunnatullah ini pasti berlaku kepada seorang hamba. Ini kita udah syuruk ya. Sampai jam berapa sih kita nih? Gua bahas di sini. Tapi jangan lama-lama. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sungguhnya meriwayatkan atau mengabarkan kepada kami Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia orang yang amat sangat terpercaya dan dapat dipercaya. Anna ahadakum yujma'u khalqu fi badni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya kita ini diciptakan di perut ibu kita itu dimulai dari 40 hari. 40 hari itu dari sperma, nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Baru kemudian dari darah, segumpal darah, thumma yakunu mudghatan misla dzalik, baru jadi daging. Makanya banyak ulama kita nganjurin kalau melaksanakan 4 bulanan itu kalau bisa sebelum 4 bulannya. Karena waktu setelah 4 bulan, kan ini 40 pertama, berarti sebulan 10 hari. Ya, dari sperma, kemudian jadi segumpal darah. 2 bulan kedua, 2 bulan 20 hari, baru habis itu 3 bulan, 4 bulan itu jadilah daging. Nah, ketika daging ini summa yursalul malaku fayanfu fihi ruh. Nah, kemudian diutuslah malaikat, ditaruhlah ruh ketika 4 bulan. Malaikat bukan hanya naruh ruh, yu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan malaikat itu menetapkan 4 kata. Apa? Bikad fi rizqihi, ditetapkan rizkinya, ajalnya,
amalnya saqiyun am sa'idun, dia jadi orang baik apa jadi orang buruk, itu ditetapkan sama Allah 4 bulan. Makanya para ulama bilang kalau bisa bukan hanya 7 bulanan, 7 bulan boleh aja, tapi kalau bisa sebelum 4 bulan. Kalau mau ngadain 4 bulanan, sebelum 4 bulan ya. Kenapa sebelum 4 bulan? Karena ini bertepatan dengan ditiupkannya ruh. Jangan setelah 4 bulan, tapi sebelumnya justru. Kalau hitungan bidan misalnya, ini udah mau masuk bulan keempat, tanggal berapa? Sebelumnya ada. Nah itu banyak-banyak doa di situ. Baru soalnya amaliyah biasa. Karena saat itu sudah ditetapkan rezekinya, ajalnya, perbuatannya, baik atau buruk. Fawalladzi la ilaha ghairuh, dan demi yang tidak ada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sesungguhnya ada orang-orang itu yang kerjaannya melakukan perbuatan-perbuatan ahli surga, ya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Tapi ketika jaraknya sudah hampir sejengkal, fayusbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya justru harus su'ul khatimahnya orang, ya. Tapi yang kayak gini para ulama termasuk dalam kitab ini digambarkan yang kayak gini tuh jarang. Yang kayak gini tuh jarang. Apa nih? Yang pertama tadi dia bilang, Rasul bilang ada orang-orang yang kerjaannya sholat, puasa, zakat dan segala macamnya, berbuat baiknya. Tahu-tahu di akhir ayatnya su'ul khatimah. Nah, para ulama bilang yang kayak gini tuh jarang katanya. Yang model-model kayak gini tuh jarang. Ada nggak? Ada. Kita kenal namanya Barsisah. Ada tuh. Barsisah tuh walinya Allah tuh. Tapi di akhir ayatnya apa? Su'ul khatimah. Ada yang kayak, tapi itu jarang. Yang kayak gini tuh jarang. Kata para ulama yang kayak gini jarang. Ada lagi contoh yang kedua. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Ada orang yang dulu-dulunya itu seringnya melakukan keburukan, maksiat, nggak pernah sholat, segala macam itu ada. Ketika akhir hayatnya atau tahun-tahun terakhir selama hidupnya, dia melakukan amal-amal kebaikan. Fayadkhuluhan nar, dimasukkan ke fayadkhuluhan jannah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak gini lebih banyak dibandingkan yang pertama. Ya, bukan banyak nih, tapi lebih banyak dibandingkan yang pertama. Walaupun nggak banyak banget. Ya, tapi ada lagi dua yang kata para ulama. Orang yang ngelakuin keburukan, di akhirnya melakukan keburukan juga. Ini banyak juga yang kayak gini. Tapi yang paling banyak adalah orang yang melakukan kebaikan, akhir hayatnya pasti dia husnul khatimah, itu paling banyak. Kata para ulama. Ya, jadi kita jangan kemudian ada hadisnya, gue ngapain rajin-rajin ibadah tadi gitu kan. Dan takutnya gue di akhirnya masuk su'ul khatimah. Itu ada kisahnya Barsisah kayak gitu. Itu diceritakan tuh Barsisah, walinya Allah. Barsisah dikatakan dia walinya Allah, tapi dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhir ayatnya ternyata dia sombong, kemudian diuji sama Allah nggak bisa masuk nerakanya. Itu ada digambarkan. Ya, tapi sekali lagi yang kayak gini jarang. Ya, kalau orang udah selalu berbuat kebaikan, dia akan selalu nanti bahkan akan akhir hayatnya mendapatkan kebaikan, apa, husnul khatimah bahasanya. Yang kayak gini yang banyak katanya. Ya, jadi kayak kita tuh emang harus usaha. Ya, karena kita nggak tahu nanti akhir hayat kita kayak gimana. Tapi kata para ulama, dua hadis ini menggambarkan sesuatu yang jarang terjadi. Di sini di bawahnya dijelasin. Dua hadis ini menggambarkan sesuatu yang jarang terjadi. Ya, bahkan katanya yang kedua jauh lebih banyak dibandingkan yang pertama tadi. Jaranglah kita dapatin ustaz-ustaz meninggalnya su'ul khatimah. Jarang kita dengar. Yai gitu meninggal su'ul khatimah, enggak ada. Karena amaliyah yang dikerjakan amal kebaikan. Nah, ada dua lagi yang nggak digambarkan dalam hadis. Kenapa nggak digambarkan? Karena itu kebiasaan yang terjadi. Kalau ini kebiasaan yang jarang-jarang terjadi. Dia kerjaannya ahli surga, tapi di akhir hayatnya masuk neraka. Nah, itu jarang terjadi.
dia nggak pernah melakukan keburukan, tapi di akhir hayatnya masuk surga, husnul khatimah. Itu juga jarang terjadi. Yang pengen digambarkan Rasul dalam hadis ini gitu. Berarti kita termasuk dari dua? Enggak, ternyata. Ini cuma gambaran besar, gambaran yang sedikit yang ada pada manusia. Jangan diartikan ini semuanya ada di sini. Berarti gue capek-capek dong tiap hari sholat, kalau akhirnya nanti sholat. Enggak, jangan dibanding. Makanya jangan digambarkan gitu. Kalau secara letterlek kita baca, enggak kita belajar sama guru-guru kita akan nganggap hadis ini bahwa wah gue bisa jadi yang pertama nih gitu. Enggak, tapi kata para ulama ini gambaran kecil doang. Gambaran terbesarnya justru Rasulullah nggak gambarkan, dan itu melalui contohnya Rasulullah. Rasulullah kan contohnya amal kebaikan terus kan. Nah tapi dalam hadis ini nggak digambarkan. Akhir hayatnya husnul khatimah kan. Hadis ini nggak digambarkan. Makanya para ulama bilang hadis ini menggambarkan sebagian kecil. Ini kalau kita baca nggak ada gurunya, besok banyak orang-orang yang nggak sholat ini. Kalau kita baca nggak ada gurunya, ngapain gue capek-capek ibadah? Tahunya nanti gue su'ul khatimah. Mendingan gue gak usah ibadah, nanti gue udah mau sakit-sakitan baru gue ibadah. Akhirnya kayak gitu kita anggapnya hadis. Kalau kita ngaji gak tanpa guru. Ternyata ini kata guru kita bahwa hadis ini hanya sebagian gambaran kecil. Justru gambaran terbesarnya dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh Rasulullah. Selalu melakukan kebaikan. Bahkan kalau setiap ada kebaikan dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Di akhir hayatnya menjadi husnul khatimah. Ya, orang kafir Quraisy nggak pernah melakukan kebaikan, ya nggak pernah ibadah sama Allah. Ya, ketika meninggal dunia juga dalam keadaan su'ul khatimah. Allah gambarkan Abu Lahab misalnya, ya kan? Surat Tabat digambarkan kayak gitu. Karena dia nggak pernah pernah ibadah sama Allah. Jadi jangan menggambarkan hadis ini, oh ini gambaran kita semuanya kebanyakan, enggak. Justru kebanyakannya itu adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan bahkan Rasulullah pernah bilang bahwa setiap hamba itu ketika meninggal akan sama akan menggambarkan tentang apa yang sering ia kerjakan di dunia. Makanya kita nggak usah heran misalnya ada orang yang meninggal dalam keadaan sholat, ada orang yang meninggal dalam keadaan zikir karena kebiasaan dia sholat. Kemasan dia zikir semacam itu. Ada yang mau ditanyakan? Udah mau jam 6 tuh. Udah mau duha tuh kalau lihat di jam itu tuh kayaknya. Udah duha, ya nggak usah lama-lama ya gitu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dilahirkan sejak kecil besar sudah masuk ke Islam. Kita melaksanakan apa yang kita lihat diajarkan dari orang tua, rutinitas ya sholat, ya puasa. Tapi yang saya lihat begini, Ustaz. Kenapa orang-orang yang sekarang banyak kita lihat menjadi mu'alaf itu lebih dalam Al-Quran ada juga afala yatafakkarun afala yatadabbarun. Mereka selalu konsep seperti itu, Ustaz. Sebelum dia melakukan rutinitas. Kenapa dia itu lebih hebat? Kenapa dia lebih matang agamanya daripada kita yang melakukan sejak kecil rutinitas? Mohon pencerahan dan penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu kalau bahasa kita itu mereka sudah merasa di zona nyaman, sehingga mereka nggak mau belajar lagi. Kan banyak kan kita gitu, orang gue udah Islam, ngapain gue belajar lagi? Tapi ternyata Rasulullah udah ngamalkan dulu. Rasulullah dalam ayat firman Allah udah dibilang kata-kata yang pertama dibaca itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan artinya disuruh belajar sebenarnya. Ya, makanya ada orang-orang yang sudah sampai di zona nyamannya dia. Zona nyaman, ngapain? Yang penting gue udah Islam. Kayak tadi itu kita bilang, ini namanya umniyah nih. Di titik ini, dia kan gak belajar lagi agamanya, gak belajar lagi sholat yang benar kayak gimana, ibadah yang benar kayak gimana. Tapi orang-orang yang mu'alaf justru dapat hidayah yang Allah berikan. Ya, akhirnya dia benar-benar belajar itu. Tadi itu famanallahu alaina wa qala azza bisawm. Katanya fa'atahu Allahu al-imana wal hidayah.
Ya, gara-gara ngomongin neraka aja masuk. Nah, kita tuh yang kayak gitu tuh. Sehingga kita merasa kita tahu rahmat Allah Maha tinggi, kita merasa ya udahlah, yang penting gue seadanya aja ibadah. Tapi beda sama orang-orang yang dapat hidayahnya benar-benar dari dasarnya kayak tadi mu'allaf gitu. Jadi dia benerin cari mana sih yang paling benar dari semua agama. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Bukan yang karena misalnya pengen nikah segala macam, juga ada yang pengen nikah cuma sebatas nikah doang, habis itu dia kagak ada ibadahnya lagi. Ya biasa aja. Udah nggak nikah ya kayak gitu lagi, balik lagi kayak gitu. Kan kita dapetin juga banyak contoh-contoh yang kayak gitu juga banyak. Tapi ada orang-orang yang benar-benar nyari hidayah dari titik sampai titiknya diketemuin. Nah, orang-orang kayak kita ini kadang-kadang ya itu masuk dalam zona nyaman, selalu didoktrin bahwa agama Islam agama yang paling benar, sehingga kita nggak mau belajar gimana cara benar-benar bisa mengamalkan agama yang benar ini. Nah, kita udah merasa udahlah sama orang Kristen gue paling benar kok, kayak gitu. Kita belajarnya kagak, ya baca Quran kagak, baca hadis kagak dan segala macam. Yang penting kan syahadat. Kita kan selalu bilang gitu. Ada orang tanya, yang penting kan gue udah syahadat. Yang tanya. Inilah yang masalah yang ada pada diri kita, mungkin kebanyakan kita kayak gitu. Tapi yang bagusnya kayak gini udah pada ngaji segala macam. Jadi kita tahu mana yang benar, mana yang wajib. Coba kalau ditanya orang-orang yang nggak tahu tuh mana rukun, mana sunnah. Ya, dalam sholat aja dalam kasaran itu sholat yang bagus itu kan sholat sunnah hayat apa, sunnah abad apa. Ya, sesuatu yang Allah senengin apa, segala macam itu nggak tahu. Ya, pokoknya yang dia tahu sholat gitu misalnya. Tapi dia nggak tahu tuh, makanya kan ada istilah awam. Awam itu ya udah yang model-model kayak gitu. Tapi orang awam itu harus belajar. Makanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Makanya kalau baca, kalau ikutin kita, saya masih ngajar sama anak-anak Kiamat kan kata beliau bilang, thariqah kita itu thariqah belajar sama ngajar. Sampai kapanpun ya lu belajar kalau nggak ngajar. Nah, kayak gitu tuh thariqah yang benar. Nggak usah thariqah kita ini A, B, C, D, E. Ya silakan itu sampingannya. Tapi thariqah yang benar adalah belajar ngajar. Rumah dekat masjid yang ngaji. Ya banyak ya, apalagi di sini nih. Saya berangkat pagi aja kalau jam 6 pulang tuh berangkat masih suaranya masih kenceng banget ini, mantap banget pokoknya. Ini kalau dibilang jadi kiai semua sini mah mungkin ya, gurunya banyak banget di sini. Ya itu ya, karena kita masuk zona nyaman kita sehingga malas dengerin orang. Nabi dulu kan ketika dakwah kan yang didakwakan itu mereka kata-kata bilangnya kami udah menyembah apa yang nenek moyang kami semua. Nah kalau di sama sekarang sama yang sekarang, orang-orang sekarang juga gitu kan, nenek moyang juga dulu beda begini, orang begini. Istilahnya mereka nggak mau cari tahu apa yang nenek moyangnya dulu lakukan, dalilnya apa, hukumnya apa, mereka nggak mau cari tahu. Jadi mereka udah benar-benar kata tadi yang udah lama. Ya, masuk ke situ, dalam titik itu memang udah ya kayak kita kalau orang udah merasa benar ya, bukan beneran, merasa benar, apa juga jadinya salah. Ya, orang tuh kalau akan ajaran dulu banyak hal-hal yang diambil dari ajaran dulu. Puasa misalnya, itu kan turun menurun, makanya orang Kristen pun ada puasanya. Karena kalau masih samawi itu masih nyambung. Cuman kan udah dibelokkan puasanya jadinya kayak gimana? Ya, puasanya jadinya apa? Ya, karena mulai ada inhirafat apa? Udah mulai berubah. Ya, kalau saya ngomong A, belum tentu nyampe ke Bang Pepen A juga. Kalau kita nggak cari tahu. Apalagi zaman kita ke Rasulullah udah jauh. Kalau nggak ada perantara guru kita atau bahasa itu sanad kita, guru yang jelas dari gurunya. Ya, itu bisa jadi apa yang saya omongin bisa jadi jauh beda dengan apa yang diajarkan. Nah, kalau dia gue udah belajar, gue baca di YouTube misalnya, dia nggak ada gurunya, itu juga nggak. Kadang-kadang beda. Apa? Ya sekarang udah banyak apa di YouTube segala macam, ya kan ada titipan apa. Nah, jadinya beda. Tapi sama guru-guru yang ngaji kayak gini, sama kayak Ghazali, kayak Sofiri jelas tuh sangatnya. Ada kayak Idris Kamali, kemudian ada Syekh Yasin, ya. Oh ya, dan jelas tuh yang kayak gini nih, guru-guru yang kayak gitu yang dicari harusnya. Ya, biar apa yang disampaikan Rasulullah turunnya jelas, sampai ke kita itu nggak ada bedanya. Ya, kalau bedanya paling penambahan apa yang dia baca.
segala macam. Tapi dasarnya tuh pasti sama. Dulu guru gua tuh kayak gini, guru bahasanya. Bukan dulu orang tua gua misalnya. Orang tua dia siapa nggak ngaji nggak segala macam. Itu yang salah. Itu yang termasuk dalam zona nyaman, dan itu yang nanti menghancurkan. Banyak kan, makanya kata Rasulullah kan gitu. Nanti ada orang justru lebih banyak yang pandai berbicara, ya, pandai berbicara tapi nggak ada isinya, ya. Nah itu yang harus dicari, itu yang nyambungnya kayak gitu. Belajar ngapain sih gue repot-repot ngaji sama Kiai Ghazali? Karena jelas, gurunya jelas. Dari Tubuireng kemudian di Mekah, kita tahu tuh, dasarnya kita tahu. Tapi ngapain sih gue ngaji sama dia? Kita nggak tahu dulu gurunya siapa ya, nggak tahu ya. Itu hati-hati yang kayak gitu. Ya justru banyak yang itu. Makanya kalau bahasanya itu ngaji pakai guru itu penting, terutama ngaji agama. Biar nggak tadi itu. Sebenarnya dari nenek moyangnya iya, tapi dia nggak belajar. Cuman ngelihat doang. Masuk masjid kagak, oh sholat kayak gitu, ngangkat tangan gitu kan. Ya oh sholat gerakannya gitu doang. Dia kagak pernah pelajarin tuh. Nanya gurunya, bener apa enggak ya sholat gue ya? Nah itu harus bisa ditanyakan, harus bisa dicari. Silakan baca buku, baca di misalnya lihat di YouTube ceramahnya, silakan nggak apa-apa. Tapi dikonfirmasi. Kalau yang ini gimana ya? Silakan aja, nggak apa-apa kok. Apalagi ulama-ulama yang kita tahu jelas sanad dan keilmuannya kita tahu itu bagus banget. Bukannya nggak boleh, bagus. Tapi kalau kita punya guru kan enak aja. Kadang-kadang gitu kita dengerin nih, wah bagus nih. Kita tanya guru, misalnya kita tanya guru, saya punya guru, kita tanya, ini boleh nggak sih kayak gini? Sebenarnya ada yang lebih bagus tuh, jawabannya kadang-kadang gitu. Sebenarnya ada yang lebih bagus tuh kayak gitu jawabannya. Oh, jadi kita tahu gara-gara guru kita. Boleh nggak boleh? Segala macam. Ada lagi? Oh banyak ya, siapa nih? Ya. Ya. Kenapa di Quran berulang-ulang ada fala khaufun alaihim? Tapi Allah juga bilang dalam firman-Nya Allah, dalam firman Allah itu yang fala khaufun di sini. Jadi makna khaufun itu ada kepada Allah, ada kepada yang khaufun tabii, kita takut hewan buas. Ada yang ketiga itu takut kepada seseorang yang dia punya sesuatu. Nah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, ini masuknya bukan kepada Allah. Tapi kalau pada Allah itu ada ayatnya. Kita harus takut hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada yang lainnya. Jadi makna khaufun itu yang tadi Bapak baca itu bukan masuknya ke Allah. Khaufun ini bisa khaufun tabii yang kedua tuh, itu boleh aja. Maka fala khaufun alaihim. Nah, kalau kita sudah khaufun kepada Allah, fala yakhafunahum katanya. Kata Allah itu. Maka kita enggak boleh takut kepada yang lain-lainnya. Termasuk kepada Allah. Misalnya kita takut sama dukun karena dia nanti bisa disantet misalnya. Ini enggak boleh. Nah, itu termasuk yang itu. Fala khaufun. Jadi ayat kata khaufun itu bukan hanya kepada Allah. Tapi kalau udah yakhsya yang dipakai khasya itu kepada Allah tuh. Yang jadi tingkatan yang kedua. Tapi kalau yang itu maksudnya kepada manusia, kepada hewan segala macamnya. Tapi kalau kepada Allah ada juga. Ayatnya ada. Ya, takutlah engkau hanya kepadaku kata Allah dalam firman, saya lupa dari ayat berapa, tapi di dalam kitab ini jelaskan. Fala yakhafunahum katanya. Tapi jangan pernah takut kepada mereka. Musuh-musuhnya Allah segala macam, fala yakhafun. Tapi kepada Allah harus takut. Nah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nah, fala khaufun alaihim itu kalau bahasa itu bukan takutnya kepada Allah. Takutnya kepada setan. Kan itu kan ketika orang meninggal kan. Ayat itu menggambarkan ketika orang meninggal, fala khaufun, mereka enggak takut tuh. Enggak takutnya bukan enggak takut sama Allah, tapi enggak takut sama selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sama Allah bilang, takutlah hanya kepadaku. Ya, atau ayat yang tadi jelas, yang paling takut kepadaku adalah innama yakhshallah min ibadihi ulama. Ulama paling takut kepadaku. Tapi kalau sama Allah wajib. Ini hukum khaufun ini yang pertama itu wajib. Tapi kalau fala khaufun di sini bukan kepada Allah. Seperti itu. Ada lagi? Ayo Bapak. Begini Ustaz. Ketika kita menyambung tentang penulis tadi, ketika kita dibuat GR oleh ada hadis atau
ulama mengatakan Rasulullah ketika akan meninggal itu dia memikirkan umatnya. Bagaimana umatku? Bertanya ke Jibril, umatmu sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Terus kalimat tersebut disebarluaskan, bahkan kamu sahabat akhir dari Ustaz bilang kita nikah, jaminan kamu masuk surga ada di situ karena kamu sudah bersahabat. Walaupun dalam kehidupan kamu bernasihat, apalagi kalau jadi akhirnya husnul khotimah. Terus ada lagi di surah Al-Kahfi terakhir, ketika orang-orang beriman berbuat keburukan, terus dia melaksanakan kebaikan, maka keburukannya yukafu anhu sayiatihi, dihapus semua. Nggak tahu semua bagaimana bahasanya ya, hapus kebaikannya akibat perbuatan itu. Sama di hadis, ketika kamu berbuat baik, berbuat buruk, maka irilah dengan berbuat baik, akan keburukan itu akan terhapus. Dengan hal seperti itu kita jadi GR. Maka kita tadinya sebenarnya rajin antara kita menjadi masuk surga. Bagaimana kita menyikapi hal itu? Maka Ustaz harus banyak mengeluarkan ayat-ayat atau hadis yang kira-kira mengancam membuat umat ini jadi lebih rajin. Itu makanya para ulama bilang khaufun sama roja nggak bisa dipisahkan. Kalau bahasa kita nakut-nakutin sama berharap itu nggak bisa dipisahkan. Takutnya kan kayak gitu kan. Ketika dia cuma mengambil rojanya, ya kayak tadi itu kan ketika sebelum meninggal yang diucapkan sama Rasulullah ummati ummati. Tapi ada yang turunnya surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda katanya. Ya, Allah akan meridhoi, nanti Allah akan ridhoi apa yang kau berikan. Kan itu kalau ini lebih tepat ke syafaat ini, yang ketika Rasulullah lagi murung menangis mikirin umatnya, Jibril datang. Kenapa engkau murung ya Rasulullah? Katanya. Ditanya. Aku takut umatku semuanya masuk neraka ya Rasulullah. Enggak masuk surga, aku pengen umatku masuk surga katanya. Terus Jibril naik kata, sepertiga ngadu ke Allah, turun Jibril bilang, sepertiga dari umatku masuk surga bighairi hisab. Tanpa dihisab. Sepertiga doang tapi. Sepertiga tanpa dihisab. Ya, sepertiga lagi masuk surga. Masuk surga tapi dengan rahmatnya Allah, dengan syafaat. Dihisab dulu. Tapi kalau masuk neraka enggak jadi masuk neraka lah, masuk surga. Syafaat namanya. Sisanya harus masuk neraka dulu, setengah. Nah, sekelas Imam Hasan Al-Basri dia bilang apa? La'alli ana katanya. Di sepertiga itu mudah-mudahan aku katanya. Imam Hasan Al-Basri dijuluki sebagai Imam Tabi'in, imamnya para tabi'in. Jadi ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Imam Hasan Al-Basri dia bilang apa? Mudah-mudahan aku dulu itu yang masuk neraka dulu, baru masuk surga. Gimana kita? Bahasanya kayak gitu. Gimana kita? Ya, itu sekelas Imam Hasan Al-Basri, ulama besar, karangan banyak, nasihat-nasihatnya banyak tertuang. Gimana kita? Ya, tapi mudah-mudahan kita masuk yang di atasnya. Tapi ini kan cuma harapan. Nah, makanya para ulama akhirnya bilang khaufun sama khaufun sama roja ini nggak boleh dipisah. Kalau tadi itu cuma roja doang, yang penting gue udah sholat, entar-entaran sholat gue. Dia nggak kepikiran ada rasa takut ketinggalan sholat dia. Nah, itu yang harus hati-hati. Karena yang punya cuma roja doang. Dia wah Allah itu maha pengampun. Ya, kalau gue lakuin keburukan, gue tampil aja dengan kebaikan. Itu roja. Tapi dia nggak pernah punya rasa takut ketika melakukan keburukan ini. Itu yang nggak boleh. Makanya para ulama tuh bilang dua ini harus ada. Jadi ketika merasakan mau melakukan keburukan, udah khaufun duluan dia, udah takut duluan. Gue kalau ngelakuin keburukan ini, nanti gue bisa masuk neraka. Kita melakukan keburukan, ya nggak sengaja kita lakukan, astagfirullahaladzim, gue lakuin keburukan, langsung kita tambal dengan misalnya ibadah kepada Allah. Ini maknanya baru. Jadi bukan mentang-mentang nggak apa-apa keburukan, nanti gue tinggal ganti aja. Ya, gue ganti aja dengan sholat, gue ganti aja dengan sedekah, gue ganti aja dengan. Kalau itu dia dapat, bisa melakukan langsung kebaikan. Kalau dia kubur mati duluan,
Akhirnya coba kalau diawali dengan khaufun duluan. Ketika orang ajak maksiat, yuk gini-gini yuk maksiat yuk. Enggak, gue takut katanya. Jawabin, enggak, gue takut, enggak berani gue. Apa yang hadir dalam diri? Khaufun ya. Nah, tapi kalau udah terjerumus baru rojak kita tinggiin. Allah itu maha pemaaf, berarti gue harus segera taubat sama Allah. Segera, bukan tantaran taubatnya. Itu nih maksud ayat tadi, langsung. Ya, yuzhibna sayyi'at kan gitu kan. Yuzhibna sayyi'at. Amal kebaikan kita menghilangkan keburukan. Emang bisa? Bisa. Makanya ada taubat. Taubat. Kalau ajaran ulama kan mandi dulu, sholat sunnah, taubat dulu. Kebaikan dulu yang dilakukan. Baru dia taubat sama Allah. Taubat itu kan artinya dia istighfar, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kepada Allah untuk kebaikan. Itu namanya taubat setelah melakukan keburukan. Taubat inilah yang menutupi keburukan kita. Tapi kalau dari awalnya dia sudah nggak punya rasa khaufun, akhirnya kayak tadi. Orang dibilang masuk surga semua, kau iya masuk surga. Iya, udah geeran duluan, iya masuk surga. Akhirnya dia melakukan keburukan. Kenapa? Karena yang diawali rojak duluan, bukan khaufun. Makanya tadi di awal dibilang para ulama itu harus naruh khaufun di peringkat pertama. Karena untuk lawan hawa nafsu kita, khaufun adanya di atas. Jadi sebelum melakukan kemaksiatan kita udah tahan diri kita dulu. Karena takut A, B, C, D. Konsekuensinya kita udah tahu tuh. Ya, udah khaufun duluan kita, udah takut sama Allah duluan. Jangan dibalik. Kalau itu kan hadisnya jadinya kalau kita kan dibalik. Dibalik, udah Allah maaf ini, Allah maaf yang ini udah. Besok gua ngelakuin lagi enak sih, itu kan bahasa kita. Enak sih nurutin hawa nafsu, enak sih itu bahasa kita. Karena kita nggak punya rasa khaufun tadi. Jadi harus ceramah itu juga, nggak harus ceramah itu terus. Yang penting rasa khaufun itu hadir aja dalam diri kita. Kan ini sifat qalbiyah, apa amaliyah qalbiyah, amaliyah yang ada dalam hati. Ada orang yang di depan orang takut, tapi di belakang orang dinasihatin kayak gimana pun kan. Tapi kita harus hadirkan duluan. Makanya termasuk amaliyah yang paling bagus adalah khaufun katanya. Kalau roja setelahnya itu mau kita pahami. Udah kita jatuh, habis jatuh itu baru roja. Kalau berharap sama Allah, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Saya nggak kuat neraka. Kan karyanya Rabi Adawiyah gitu, ilahi lastudil firdaus ya'ala. Ya, aku nggak sanggup nerakamu, tapi aku juga nggak pantas surgamu ya Allah. Bahasa syair. Ya karena berat banget masuk neraka. Ya kalau guru kalau anak-anak kiai bilang gitu, udah nggak usah pernah berharap lu masuk neraka. Kan ya, lu nggak bakalan kuat kata gitu. Ada anak-anak kiai gitu, udah yuk amaliyahnya amaliyah ahli surga aja udah lakuin. Ya, jangan sok-sok gitu kata dia. Ya, jangan sok-sok ntar lu ngelakuin itu, emang lu siap tanggung jawab gitu bahasa dia. Emang setiap perbuatan harus ada tanggung jawabnya pada seorang hamba. Itu yang harus dipahami. Ya, ada memang ibadah yang bisa langsung hilang. Itu kalau urusan kita sama Allah, itu namanya roja. Apa kemaksiatan kita sama Allah, ketika kita taubat itu sudah janji Allah diampuni. Tapi apa manusia kan enggak. Manusia enggak, harus ada pemaafan dari orang lain. Tapi kalau sama Allah ada itu. Tapi kalau dasarnya sudah diawali dengan rasa khaufun sama Allah, rasa takut sama Allah, kemaksiatan itu bisa diminimalisir, bisa dihindari sama kita. Ya, tapi kalau enggak ada dasar khaufun sama Allah, orang tuh akan selalu menganggap Allah itu Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemberi rahmat. Sehingga yang dikerjakan maksiat, ntar gue tutup aja sama amal kebaikan. Maksiat tutup amal kebaikan, karena dia enggak ada rasa khaufun tuh sama Allah. Enggak ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pentingnya khaufun. Pentingnya rasa takut itu. Nah, makanya para ulama bilang ini dua harus penting. Ya tadi itu namanya roja. Roja itu berharap itu roja. Ya, tapi ada khaufun ya. Harus diawali dengan khaufun. Jadi dia enggak sembarangan ngelakuin kemaksiatan. Ya, banyak orang yang ngelakuin kemaksiatan gara-gara enggak takut. Gara-gara urusan gua sama Allah, itu bahasa dia kayak gitu. Ya, karena udah enggak ada khaufunnya, udah enggak ada rasa takutnya dia sama Allah. Udah urusan gua sama Allah, biarin aja, gua enggak sholat, gua ini urusan gua sama Allah, gitu bahasanya kan. Urusan gua ini sama Allah, gua enggak sholat, bukan urusan lu, bahasanya kayak gitu. Kenapa? Karena udah enggak dibarengi rasa takut. Seperti itu.
Yuk. Berarti kita dalam berdakwah itu terutama keluarga kita kasih rasa takut dulu ke dia, baru Boleh. kita bergembira. Seperti aku kan biasanya ayat-ayat tentang neraka, setelah itu ayat takut. Iya, boleh emang begitu. Emang begitu. Jadi nggak usah heran kalau orang tentang bahas tentang neraka, bahas tentang apa yang menakutkan ini nggak usah heran. Tapi tetap ada ar-raja tadi. Di akhirnya kita kasih gambaran tentang bagaimana nikmatnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ki. Iya, benar Ki. Udah cukup ya? Setelah dia udah ada di dunia, katanya nanti di akhirat kan ditimbang tuh. Nah orang ini selamat sebanyak apa terjadinya? Sampai sekarang nggak pernah diceritakan oleh ulama kita. Seperti Pak Maman Sakulat Mawazinuhu Fahuwa Fi Syatir. Oh dia. Pak Maman Fafat Mawazinuhu Fahuwa Awiyah. Pak Ma Adraka Ma'iyah. Nah ini jarang dibahas oleh ulama itu. Udah takut dulu katanya. Jadi ceritain gambaran guru saya gitu udah, oh iya serem banget gitu kan bahasa kita ya. Ya tadi kan gitu ya. Iya. Bebas jadi hisab gitu ya. Makanya ya benar semua yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah sekecil apapun. Makanya bahasanya apa tuh? Dalam firman Allah ada gitu. Nanti di akhirat Allah akan buka lebar-lebar. Kalau bahasa gitu kan ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu bisa jadi Allah yang turun tangan langsung. Allah yang turun langsung nanya kepada hambanya. Ya kalau kita lihat di kitab Al-Qur'an itu ketika Allah tanya kepada kita nih jabarannya aja kalau dalam firman Allah itu Allah kasih gambar tuh sekecil mata kita nggak bisa mandang sekarang, nggak bisa mandang debu. Nanti di akhirat ketika Allah pajang itu sekecil perbuatan kita itu yang paling kayak debu itu kelihatan sama Allah. Apa yang kita lakukan itu kelihatan sama Allah. Dikasih lihat, lu mau bohong apa lagi? Bahasanya kayak gitu. Mulut kita nggak berbicara dalam surah Yasin, tangan yang berbicara, kaki yang berbicara. Sekecil tuh kalau kata kiai tadi kan. Semua pertanggungjawaban dan dipertanggungjawaban Allah sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Apa sih ayatnya itu? Lupa saya. Ada itu. Jadi Allah kasih penglihatan sekecil apa mata kita. Nanti kita diem aja. Lu mau bohong apa lagi? Umur 60 misalnya kita, umur 60 gitu misalnya. Dikasih dia tuh dari mulai balik. Per detik. Ya Pak Ustaz. Ini ditimbang orang yang beriman apa yang orang yang beriman? Nanti kalau hisab ini hampir semuanya kena. Yang mulai hisab itu hampir semuanya, tapi ada yang cepat. Ya, hampir semuanya kena. Karena ini hisab itu kan sudah pasti kalau semua orang mukmin harus menjalani. Semua harus dari hasyar dari ba'as, hasyar. Nah, baru nanti ada hisab, sirat dan segala macam itu harus kena semua tuh. Semuanya lewat, tapi ada orang-orang yang lewatnya kayak di sirat itu langsung kayak kilat, macam-macam. Ada orang yang Allah bilang orang baik udah cuma sebentar dong udah. Tapi ada orang-orang yang ngeyel bahasanya, nggak terima. Itu dilihatin sekecil apapun dilihatin. Ya, tapi ada orang-orang yang kayak gitu. Bagaimana kan di padang mahsyar beda-beda nanti keadaannya. Gambaran umumnya matahari itu sejengkal, gambaran umumnya kayak gitu. Tapi orang-orang yang beriman ada yauma la dzilla illa dzilluh. Gambaran umumnya dihisab, tapi semua orang tuh masih kena. Gambaran umumnya dihisab, tapi ada gambaran umumnya di padang mahsyar, dijemur. Gambaran umumnya dibangkitkan semuanya. Ya dibangkitkan kan berbagai macam rupa nanti dibangkitkan. Ya gambaran umumnya adalah sejengkal itu di padang mahsyar. Tapi kan ada yauma la dzilla illa dzilluh. Ada 7 orang yang Allah naungi kan. Yang matahari sejengkal ya agak berasa mataharinya. Orang udah beda-beda. Semuanya ngelakuin itu. Di sirat juga gitu. Ada orang yang cepat kalbarqi katanya. Semuanya lewatin itu. Hisab. Semuanya lewatin hisab. Cuman ada yang cepat hisabnya, ada yang segala macam. Baik. Pertanyaan lagi nih. Tadi itu ada hadis saja 7 golongan ya. Iya. Antara lain apa Ustaz? Baik. Antara lain apa? Yang tadi itu qalbuhun muta'alliqun bil masajid itu kayak Apa Ustaz pada mati? iya, itu kan. Pasti ke situ kayak udah bukan.
Kayak kalau kata guru saya kiai lebih tahu dibanding yang nanya gitu kan. Iya. Pokoknya kiai lebih tahu dibanding saya gitu kan jawabnya. Kiai a'lamu minni kalau bahasa kita kayak gitu kan. Abi. Nabi ajarinnya bukan buat buat kiai ulama. Iya. Siapa laki-laki gitu ya? Ordal. Emang mestinya ustaz ini menjadi uswatun hasanah gitu maksud saya. Contoh, tapi tidak banyak ustaz ini contoh cuma nerangin doang. Iya. Kan langsung kan. Kiai yang jawab pokoknya dah. Udah cukup kali ya? Udah duha tuh. Kalau jam udah duha itu. Ini jarang-jarang ini kan ketemu. Iya bener ya, bener. Udah siang ya? Udah siang ya? Udah cukup ya? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdu ya Allah ya Rabbana wa'bud Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.